19. Ittaku wedya sapa sira firasatal mukmini ing firasate wong mukmin. Fa innahu maka setune wong mukmin iku yanduru iku ningali sapa wong mukmin binurillahi lawan cahayane Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah firasat. Firasat itu ya semacam gampangannya gimana ya? Ikut para ulama itu berbeda pendapat masalah definisi firasat itu. Firasat itu ada yang mengatakan bahwasanya orang itu punya kemampuan melihat hati manusia. Tapi bagi wali Allah, bagi orang-orang yang sudah sempurna imannya, kamilul iman. Kalau Anda dengan saya ini kemungkinan tidak bisa dapat ilmu semacam itu. Ini namanya ilmu laduni. Kemudian ada yang mengatakan ya, firasat itu bukan itu. Bukan. Firasat itu adalah orangnya itu ditampakkan sama Allah sehingga itu dia bisa melihat perkara-perkara gaib dengan yakin. Ini ada yang mengatakan firasat semacam itu. Sebetulnya firasat itu ada dua macam, Mas. Firasat yang diperoleh langsung dari Allah SWT, ada firasat yang diperoleh dengan cara berlatih, belajar. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah firasat yang langsung dari Allah SWT. Kadang jenengan sowan ke kiai, kemudian kiainya ngomong atau ustaz ngomong, Mas, nanti kalau pulang jangan lewat situ ya, lewat yang lain. Nah, karena firasat kiai itu mungkin mengatakan nanti Anda akan celaka kalau lewat jalan itu. Atau misalkan kiainya lihat Anda sama istrinya datang, Mas, sebentar lagi Anda harus bacaan nih, singkepan. Wah, padahal Anda belum tahu kalau istrinya hamil. Itu namanya firasat. Firasat itu yang semacam ini bisa diperoleh kalau Anda sudah dekat kepada Allah, sudah kewajiban-kewajiban semacam sholat lima waktu, puasa Ramadan dan yang lain dikerjakan. Demikian pula ibadah sunnah. Kemudian yang paling penting makannya harus makan yang halal, bukan tidak boleh dicampurkan makan yang haram. Kalau Anda sudah bisa semacam itu, bisa jadi waliullah. Kadang dikasih Allah untuk mengetahui masa depan. Contohnya apa? Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu suatu saat kedatangan orang-orang dari Kufah, dari Irak. Kemudian Ali mengatakan pada orang-orang Kufah itu, nanti anak turunku itu mau minta bantuan pada kalian, minta tolong kepada kalian, tapi kalian tidak ada yang mau nolong. Orang-orang Kufah bingung, ini Ali. Nah, ternyata kapan kejadiannya itu? Kejadiannya itu terjadi pada waktu Al-Hasan ketika Al-Husain meninggal dunia, kan kekhalifahan itu dari Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Al-Husain itu orangnya kan tidak suka kekerasan, tidak suka pertengkaran. Maka ketika dulu terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Ali itu menjadi khalifah, Muawiyah menuntut Ali supaya mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kerabatnya Muawiyah. Kemudian ternyata Ali masih disibukkan dengan pemberontakan sehingga tidak sempat mengurusi pembunuhan Utsman bin Affan. Akhirnya Muawiyah bergeteng, akhirnya dia berangkat ke sana, bawa pasukan berperang. Ketika mau berperang, ketika berperang ternyata Muawiyah mau kalah. Hanya kemudian Muawiyah bikin strategi perdamaian. Saat itu Ali itu menunjuk Abdullah bin Umar sebagai juru bicaranya. Tapi orang-orang pasukannya tidak mau. Jangan Umar lah, jangan Abdullah bin Umar. Yang Anda tunjuk harusnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu orangnya soleh, pinter, husnudon. Tidak ada namanya suudon. Dia pinter tapi gampang kebujuk gitu. Nah, sedangkan Muawiyah
itu ngutus juru bicaranya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu itu adalah ahli politik yang lihai. Maka ketika ngomong-ngomong sama negosiasi sama Abu Musa al-Asy'ari, Abu Sufyan ngomongnya enak. Kita tahu Muawiyah itu sebetulnya nggak ingin jadi khalifah, tapi gara-gara ingin menegakkan pembunuhan ini, dia harus terpaksa mengangkat senjata. Hanya diakui khalifah sama pasukan. Nah, Ali pun sekarang khalifah. Masa di dunia Islam ada 2 khalifah? Berarti caranya gini, caranya kedua khalifah ini kita turunkan, nanti umat Islam biar memilih khalifah yang baru. Nah, Abu Musa namanya orang yang semudon, wah pas itu. Kalau ini bisa kita lakukan, otomatis nanti tidak terjadi pertempuran lagi. Padahal pertempuran ini sebetulnya mau dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian karena orang pasukannya Muawiyah itu Muawiyah pinter, ketika mau kalah dia mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah, sehingga pasukannya Ali sebagian berontak, tidak mau melanjutkan pertempuran, sehingga terjadi negosiasi pembicaraan. Ternyata kemudian Abu Sufyan mengatakan, Abu Musa, jenengan kan lebih tua dari saya, otomatis jenengan yang harus maju dulu baru saya. Akhirnya kemudian Abu Musa pidato kepada seluruh pasukan, baik umat Islam, supaya kita itu bisa bersatu lagi, maka khalifah ini harus kita turunkan dulu, nanti kita bikin voting lagi atau pemilihan khalifah baru. Dengan ini Sayyidina Ali saya turunkan. Kemudian muncullah Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, wahai pasukan, Anda sudah dengar toh? Tadi Sayyidina Ali itu mengundurkan diri yang khalifah. Berarti khalifahnya sekarang tinggal 1. Siapa? Muawiyah. Oh, ditipu Abu Musa al-Asy'ari. Hanya gegerlah itu pasukannya Ali. Pasukannya Ali terpecah menjadi 2. Yang dorong negosiasi itu gimana sih kok bisa gini? Tidak seperti persetujuannya. Akhirnya mereka keluar dari pasukan Ali, kemudian terbentuklah namanya Khawarij. Khawarij itu orang yang tidak sepakat dengan Ali dan Muawiyah, tidak cocok dengan dia, dibunuh. Nah, karena pasukan Ali tinggal separuh, otomatis kan kalah dengan pasukannya Muawiyah. Akhirnya kemudian ketika Ali meninggal dunia, Al-Husain putranya, karena dia itu adalah orang yang tidak suka keras, akhirnya berdamai dengan Muawiyah. Kemudian ketika Al-Husain meninggal dunia, Al-Husain diganti dengan anaknya Al-Hasan. Adiknya Al-Hasan. Nah, ternyata saat itu yang jadi khalifah bukan Muawiyah lagi, sudah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu kebetulan tidak soleh, suka minuman keras, suka main wanita. Al-Hasan berontak. Nah, ketika berontak akhirnya karena pasukan sedikit dikejar-kejar sama pasukannya Yazid bin Muawiyah. Saat itu dia menyuruh seorang panglima yang paling kejam, namanya Al-Hallaj. Maka Al-Hasan dikejar sampai kemana? Sampai ke Irak, di Kufah. Ketika di Kufah itu, kenapa kok Sayyidina Al-Hasan pergi Kufah? Karena katanya orang-orang Kufah mau membantu Al-Hasan melawan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Saat itu Al-Hasan bersama keluarga itu kurang lebih jumlahnya cuma sekitar 70 orang lebih. Mereka berangkat ke Kufah, tujuannya minta bantuan. Ternyata dicuekin sama orang Kufah. Kenapa dicuekin? Nah, Al-Hallaj itu bawa 1000 pasukan. Mereka kan takut, tidak mau bantu. Akhirnya kemudian ahli bait Rasulullah dibantai sama pasukannya Al-Hallaj. Yang selamat cuma 1. Siapa itu? Zainal Abidin. Zainal Abidin itu masih kecil dan sedang sakit sehingga tidak dibunuh oleh pasukannya Al-Hallaj. Jadi firasatnya Sayyidina Ali kan benar. Dia mengatakan, nanti keturunanku minta bantuan pada kalian, tapi kalian ternyata tidak mau bantu. Inilah peristiwa Karbala. Kemudian orang-orang Kufah merasa menyesal karena tidak bantu Al-Hasan. Akhirnya mereka
menjadi kelompok namanya Syiah. Syiah itu kan gara-gara itu. Mereka menyesal karena tidak membantu Sayyidina Al-Hasan. Karena itu salah satu upacara mereka itu mukuli diri pakai pecut apa-apa sampai berdarah. Itu gara-gara itu. Gara-gara mereka merasa menyesal tidak membantu Al-Hasan. Ini firasatnya Sayyidina Ali. Padahal itu terjadi jauh sebelum Sayyidina Ali itu jadi apa namanya Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Sebelum Sayyidina Ali meninggal dunia. Karena itu firasatul mukmin itu kita harus takuti. Ada firasat yang kedua, firasat yang diperoleh dengan cara belajar. Kalau Anda sering lihat film detektif Conan atau Anda lihat apa namanya baca bukunya Sherlock Holmes, itu kan biasanya dia bisa melihat, oh kamu kerjanya ini dari mana? Tangannya, bajunya, apanya. Nah itu namanya bisa melihat apa namanya profesi seseorang, perbuatan seseorang dari tubuhnya, dari tangannya, itu diperoleh dengan cara belajar. Ini juga firasat. Cuma firasat yang pertama itu namanya firasat yang diperoleh dengan cara ilmu laduni. Itu yang bisa ya orang-orang yang sempurna imannya. Kalau yang kedua ini firasat yang diperoleh dengan cara berlatih, biasanya para detektif, termasuk polisi. Polisi itu kalau mau nilang orang dilihat, kalau orangnya gugup, wah ini mesti sukanya apa namanya kurang, langsung disemprit. Tapi kalau Anda tenang, seakan-akan tidak ada apa-apa, nyantai, tidak disemprit, tidak suruh minggir. Kenapa? Firasatnya Pak Polisi, oh sebenarnya komplit, biarkan aja lihat. Ya toh, ini namanya firasat. Tapi firasat yang diperoleh dengan cara berlatih. Jadi, kenapa kita harus takut sama firasatnya orang mukmin? Karena tadi dikatakan, orang mukmin yang sempurna imannya itu kadang-kadang bisa melihat isi hati kita. Kadang bisa mengetahui masa depan kita. Semuanya itu berasal dari nurullah, cahayanya Allah. Namanya ilmu laduni. Tapi ini bukan ilmu laduni yang tertinggi ya. Ini ilmu laduni yang biasa. Bagi orang-orang waliullah itu ilmu laduni semacam itu ilmu yang biasa. Kalau kita kan luar biasa, karena kita bukan wali. Biasa kan? Kalau misalkan Anda lihat tukang bengkel mobil Anda rusak, diotak-atik, dibongkari tidak benar. Anda bawa ke bengkel mobil, didengar soalnya, betulkan dikit, wah langsung jalan. Karena apa? Pengalaman. Nah, sama dengan waliullah semacam itu. Wali-wali itu karena sudah tahu ya biasa aja. Ilmu laduni yang paling tinggi itu bukan semacam itu. Ilmu laduni yang paling tinggi itu ada ilmu laduni kalau orang itu bisa mengenal sifat Allah, dekat dengan Allah, itu baru ilmu laduni yang luar biasa. Teruskan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam As-Sakhawi, hadisnya itu banyak diriwayatkan oleh ulama lain, tapi sanadnya lemah. Bahkan ikut Imam Ibnul Jauzi palsu. Tapi ini ditentang oleh sebagian ulama. Tidak mungkin palsu karena ternyata Imam At-Tabrani itu meriwayatkan dengan sanad yang baik. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu kitab tafsir. Tapi isinya hadis-hadis. Kok bisa semacam itu? Kan kalau kita ngaji ilmu tafsir itu ada dua macam. Tafsir birroi, kemudian tafsir bin naql atau birriwayah. Tafsir birroi itu tafsir yang mengandalkan pikiran. Contohnya apa? Contohnya semacam tafsir Tantawi Al-Jauhari. Kalau nggak salah itu. Itu tafsirnya unik. Kalau unik gimana? Tafsir itu ada ilmu biologi, ada ilmu apa. Nah, itu tafsir birroi. Bahkan yang paling terkenal itu Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu tafsir yang isinya berbagai macam ilmu. Sampai ada ulama yang mengatakan tafsir Mafatihul Ghaib itu tafsir yang paling bagus. Tapi saya tidak nafsirkan Quran. Nafsirnya ilmunya Al-Quran. Karena banyak ilmu di situ, tapi tentang Quran sendiri sedikit sekali. Tafsir yang kedua namanya tafsir bin naqli atau birriwayah. Jadi tafsir kemudian dicarikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tadi. Ya, kitab Ad-Durrur itu ada kitab tafsir Maksur karena Imam Suyuti yang terkenal karena mengumpulkan banyak hadis-hadis tentang ayat itu.
Dan dalam kitab itu beliau mengatakan hadis ini termasuk beliau mengutip dari Imam Tirmidzi dalam kitab yang lain, hadisnya adalah hasan sahih. Bisa dianggap hasan, bisa dianggap sahih. Kurang berapa menit, Mas?